Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah like, komen, dan yang tetap di channel saya walaupun saya jarang upload gitu. Mohon bantuannya agar teman-teman mau membagikan video saya ke teman-temannya, teman-teman ataupun di sosmednya gitu. Kita wujudkan channel ini sampai 5 juta subscriber. Insya Allah saya akan bagikan giveaway-nya itu total 100 juta insya Allah. Hasil dari AdSense-nya itu saya akan bagikan ke teman-teman walaupun nggak 100%, maksimal 50% saya akan bagikan insya Allah. Berapapun itu maksimalnya 50% saya akan tetap bagikan. Mungkin seperti kita bikin giveaway juga ataupun kuis-kuis gitu yang tanpa diundi-undi gitu. Yang pasti buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan yang sudah like, komen saya, thank you, terima kasih. Oke, kita lanjut ke videonya. Saya akan menanggapi dari teman-teman yang udah bertanya di video saya sebelumnya, yaitu ini ada 2 pertanyaan. Gaji di Jepang berapa, terus rekomendasi untuk magang dan kerja di Jepang gitu. Di pembahasan yang pertama, gaji di Jepang. Berapa gaji di Jepang? Mungkin YouTuber lain sering bahas ini gitu kan. Gajinya itu ya, teman-teman yang lain mungkin menyampaikan ada yang 30-20 ke atas gitu kan. Saya tidak menyangkanya itu memang benar gitu. Gaji itu tidak tiap bulan, apalagi di pertanian itu tidak tiap bulan. Jadi kali ini kita akan bahas, mungkin saya akan sedikit berbeda. Saya akan membahasnya itu dalam 1 tahun. Jadi kita ambil rata-ratanya gitu, berapa sih jadinya per bulan kalau setelah 1 tahun kita ambil rata-ratanya. Oke, ini slip gaji saya selama setahun. Oke, kalau nggak kelihatan saya tampilkan, ini dia. Oke, itu slip gaji saya selama 1 tahun gitu. Jadi kita akan bahas slip gaji ini dulu gitu kan. Oh ya, sebelum saya membahasnya saya minta maaf, video ini bukan untuk menyombongkan ataupun ria gitu kan. Nah, gaji saya segini bukan. Video ini saya bikin hanya untuk referensi teman-teman. Beda bidang itu beda jam kerja dan pasti beda gaji gitu. Saya akan bahas sesuai dengan pekerjaan saya, itu pertanian, bidangnya Satsumaimo, Jagaimo, ubi dan kentang gitu kan. Saya bekerjanya di host dan di kebun gitu kan. Di slip gaji saya ini ada berapa hari kerja, berapa jam, dan lemburnya berapa, gaji kotor, potongan, dan gaji bersih. Mungkin kita akan bahas poin-poin yang pentingnya aja biar videonya nggak terlalu panjang gitu. Dari bulan 5 aja, karena bulan 4 itu saya cuma kerja 3 hari. Jadi bulan 4 nya itu saya ambil bulan 4 bulan kemarin aja gitu, karena itu saya full kerja biar pas setahun gitu. Oke, kita bahas dulu potongan saya. Atau tempat tinggal, atau tempat tinggal include semua. Gas yang saya pakai di sini, listrik, air yang saya pakai di sini, semua itu 1 mang. 1 mang itu kisaran kalau kursnya 110 ya 1.100.000 gitu. Jadi semuanya 1.100.000. Sedangkan yang kedua itu yang 3.000 itu apa? Snack saya, snack, minuman gitu. Jadi kue-kue selama istirahat itu ada dikasih sama bos, jadi bayarnya 3.000. Terus yang 15.555 itu nengking saya. Nengking itu ya, tapi itu bisa dicairkan nanti setelah pulang maksimal 2 tahun itu harus dicairkan gitu. Minimal 1 bulan di Indo, maksimal 2 tahun itu bisa dicairkan. Dibayarkan selama 3 tahun
itu 70%-nya bisa kita ambil lagi gitu. Terus yang selanjutnya yang 8.305 itu kesehatan saya, kartu kesehatan saya ya, Hokenso, itu bayarnya 8.305 yen gitu. Tapi kartu kesehatan ini tidak bisa menanggung untuk semua permasalahan kita di rumah sakit gitu. Tidak semua penyakit itu bisa ditanggung sama kartu ini, hanya beberapa, dan itu pun bentuknya diskon, nggak langsung, nggak bayar apa-apa gitu, nggak, bukan seperti itu. Dan yang 668 itu pajak saya, pajak daerah saya. Dan ada lagi pajak tahunan saya, ada pajak tahunan saya. Itu tahun kemarin saya kena 1.800. Tahun kemarin saya kena 1.800.000 gitu ya, kisaran 1.900.000 atau 2 jutaan lah, tergantung kursnya kan. Oke. Jadi total potongan saya di bulan 5 itu 3.7.528. Kalau potongan saya ini berbeda-beda di tiap bulannya gitu, karena di bulan kemarin itu ada kenaikan gaji. Awalnya itu gaji saya 879 yen per jam itu, lalu naik di bulan 10 jadi 911 yen, dan lemburnya itu 1139 gitu. Dulunya lembur saya itu 1099 yen gitu per jamnya. Di bawah ini itu gaji bersihnya. Oke, kita hitung tiap bulannya. Oke, kalau hitung duit biasanya teman-teman suka kan. Oke, ikut nih, yang mau ikut ngitung ya nggak apa-apa lah, karena saya paling suka ngitung-ngitung duit, walaupun duitnya nggak ada, hitung-hitung ini saya paling suka. Teman-teman jangan tergiur sama apa yang disampaikan oleh orang lain gitu kan. Ada benarnya tapi tidak semua, dan gaji teman-teman belum tentu, tergantung jam kerjanya dan daerahnya gitu, karena di situ mempengaruhi gaji per jamnya berapa. Oke. Jadi bulan 5 gaji kotor saya itu 22.9.437, dipotong 3.7.528, jadi gaji bersih saya segini, 19.1.909. Itu bulan 5. Bulan 6 saya kerja 27 hari, jamnya 172, lembur saya 62 jam, dan ada lembur di hari Minggu itu 8 jam. Gaji kotor saya itu karena lemburnya lebih sedikit itu 22.822 yen. Potongan saya sama 7.528. Jadi bersihnya 19.1.294. Kita lanjut bulan 7, itu kerja 25 hari, jamnya 153 jam. Lembur saya 26,5 jam, dan ada di hari Minggu 2 jam. Jadi kotornya itu 16.3.611. Potongan saya tetap 27.528. Jadi bersih saya itu 126.083 yen atau 12.6.083 yen. Oke, lanjut. Bulan 8 itu 24 hari 170 jam kerja, lemburnya 62,5 jam, kotornya 22.5.150. Potongan saya masih sama, jadi bersihnya itu 18.7.622. Bulan 9 itu 25 hari, jam kerja 164, lembur saya 65 jam, gaji kotornya itu 215.591 atau 21.5.901 yen gitu. Potongan saya masih sama, jadi bersih saya itu 178.063 yen atau 17.8.063. Terus di bulan 10
itu 26 hari, jamnya itu 151 dan lemburnya itu 43. Jadi gaji kotor saya itu 186.538 atau 18 mang 6.538. Potongan saya naik gitu. Ini saya naik karena gaji di bulan 10 itu naik gaji per jamnya. Jadi potongan saya 4 mang 3.877 yen atau 43.477 yen. Jadi bersih saya itu 142.661 atau 14 mang 2.661 yen. Sedangkan di bulan 11 itu 24 hari, jam kerjanya 153,5 jam, lemburnya itu cuma 33 jam. Gaji kotor saya 187.426 yen atau 18 mang 7.426 yen. Potongan saya masih sama 4 mang 3.877. Jadi bersihnya saya terima itu 13 mang 3.549. Terus di bulan 12 itu 24 jam, jam kerjanya 179, nggak ada lembur. Bersihnya itu 16 mang 3.069 yen atau 163.069 yen. Potongan saya sama 43.877. Jadi bersihnya itu saya cuma menerima 11 mang 9.191 yen. Bulan 1 itu 25 hari, jam kerjanya itu 167,5 jam, lembur saya 56,5 jam, kotornya 216.947 yen. Potongan saya masih sama, jadi bersihnya 173.070 yen atau 17 mang 3.070 yen. Bulan 2 di tahun ini 23 hari, jam kerjanya 157,5 jam, lemburnya 37,5 jam. Jadi kotornya 16 mang 6.196 yen. Potongan saya masih sama, jadi bersihnya itu 14 mang 2.319 yen atau 142.319 yen. Sedangkan bulan 3 itu 23 hari, jam kerjanya 165 jam, lemburnya 23 jam. Jadi kotornya itu 183.345 atau 18 mang 3.345 yen. Potongannya masih sama, bersihnya itu 139.468 yen atau 13 mang 9.468 yen. Sedangkan bulan 4 tahun ini saya belum menerima kertas ini karena diganti baru, jadi saya belum terima. Tapi itu gaji bersih saya itu 138.000 sekian, jadi saya lupa, kita genapin aja 138.000 yen atau 13 mang 8.000 yen. Jadi total keseluruhannya, mari kita hitungnya yang bersih aja dalam setahun berapa, nanti kita bagikan aja 12. Jadi kita hitung dari bulan 5 tahun kemarin sampai bulan 4 tahun ini, itu genap 1 tahun. Baru nanti kita bagi 12. Bersihnya berapa, rata-rata bersihnya berapa dalam 1 bulan gitu. Jadi itu nanti yang bakal jadi referensi teman-teman. Bukannya 1 bulan bakal sama dalam setahun kayak gitu terus, nggak seperti itu. Jadi teman-teman bukan kerja di pertanian tapi kerja kayak di pabrik. Soalnya di pabrik itu kerjanya teratur, maksudnya jam kerjanya itu pasti seperti itu terus gitu. Makanya gajinya tidak akan melenceng jauh. Oke, kita hitung aja yang bulan kelima, gaji bersihnya itu 191
191.909 yen. Kita tambah 191.294 yen. Kita tambah bulan 7 126.083 yen. Terus di bulan 8 622.000 yen. Kita tambahkan di bulan 9 178.063 yen. Terus di bulan 10 142.661 yen. Tambah bulan 11 133.549 yen. Tambah bulan 12 119.191 yen. Kita tambah bulan 1 173.070 yen. Bulan 2 142.319 yen. Terus bulan 3 139.468 yen. Yang terakhir di bulan 4 kemarin itu kita genapkan aja 138.000. Oke. Jadi totalnya segini. Teman-teman bisa lihat. Totalnya 1 juta. Kalau semisal kursnya 110, kita kalikan aja 110. Ini dalam rupiah ya. Tadi itu dalam yen, ini dalam rupiahnya. Jadi setahunnya saya ini dalam 1 tahun, dan kursnya itu kita genapin aja di tengah-tengah 110. Kadang dia 108 dan kadang sampai itu 120 gitu. Kalau kita ambil 120 itu bakal lebih gede lagi, tapi kita ambil tengahnya aja biar tidak meleset terlalu jauh gitu. Per bulannya berapa gitu dalam setahun, ini kan dalam setahun, jadi rata-ratanya dalam sebulan berapa, kita bagikan 12 karena 12 bulan kan 12, jadi gaji saya per bulan segini. Kelihatan nggak? Ini per bulan bersih sebesar rata-ratanya sebulan 15 jutaan gitu, 15 jutaan. Dan itu belum dipotong duit makan, duit jalan-jalan, ataupun duit teman-teman bilang itu apa, duit kenakalan gitu ya, seperti ketika ngumpul sama teman kita beli kopi, beli rokok, terus ikut iuran-iuran gitu, itu belum termasuk. Sedangkan saya untuk potongan-potongan seperti itu saya sisihkan biasanya 2 mang atau 2
kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Jadi yang kedua itu pertanyaannya rekomendasi job kerja di Jepang, ya kan? Jadi rekomendasinya tergantung teman-temannya maunya seperti apa dulu gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada pekerjaan itu ringan, enteng, banyak liburnya, gajinya sedikit. Dan ada pekerjaan itu liburnya bisa dibilang nggak ada dalam beberapa bulan dan gajinya gede. Jadi tergantung teman-teman ngambil yang mana gitu. Tapi kalau mau ngambil yang di tengah-tengahnya, ada libur dan gajinya lumayan, itu kalau bisa ngambilnya pertanian bagian ubi gitu, kayak saya seperti ini. Buat saya 15 juta dalam sebulan itu sangat besar buat saya. Menurut saya itu udah sangat besar gitu kan, dengan jam kerjanya cuma 9,5 jam gitu kan, dari jam 7 sampai jam 6 gitu kan. Itu sudah dapat 15 jutaan bersih. Buat saya itu sudah sangat besar gitu, dengan liburnya yang banyak gitu kan. Saya libur Sabtu Minggu juga kadang di bulan itu libur gitu kan. Yang paling enaknya itu saya bulan 12 itu kerja hanya 12 hari. Bulan 12 saya kerja hanya 12 hari, tapi saya tetap digaji 15 juta gitu. Enaknya seperti itu. Dan kalau yang beratnya ya seperti strawberry. Teman saya itu ada kerja di strawberry, dia 3 bulan full tanpa libur. Jadi minggu pun dia tidak libur gitu, dalam 3 bulan itu tanpa libur. Tapi katanya dia dapat itu 33 mang. Jadi kisaran 34 atau 35 juta. Tapi itu cuma 3 bulan itu doang, seperti itu. Jadi teman-teman mau pilih yang seperti apa gitu. Kalau untuk cari duit, kalau untuk mengumpulkan duit, kalau teman-teman yang niatnya ke Jepang ngumpulin duit, ya kan, habis itu balik mau bikin usaha, rekomendasi saya itu di pertanian gitu. Kenapa? Karena di pertanian itu ada lemburan. Jadi pas nanti interview ataupun pas nanti jobnya dikasih tahu oleh sensei atau guru-guru teman-teman di lembaga, tanyakan ini jobnya ada lembur atau enggak gitu. Tapi kebanyakan pertanian itu ada lembur gitu. Itu buat buat yang mau menabung. Kalau hanya ingin kerja dengan gaji 12 atau 11 juta dengan liburnya yang banyak 1 minggu, itu bisa di pabrik gitu loh. Kayak pabrik pengolahan ikan, pabrik pengkalengan ikan gitu loh, atau pabrik pemotongan ikan gitu kan, atau pabrik-pabrik yang lain gitu. Karena jam kerjanya sudah teratur, liburnya pun teratur gitu. Sabtu Minggu dia libur gitu. Jadi dia juga nggak ada lemburan. Jadi kebanyakan pabrik itu nggak ada lemburan gitu. Makanya dia gajinya 11, 10, paling rendah lah 10 itu. Teman saya ada di pemotongan ikan, pabrik pemotongan ikan dan pengkalengan ikan itu, dia gajinya segitu, 11-12 jutaan. Nggak pernah dia naik dan nggak pernah dia turun gitu. Maksudnya turun drastis ya. Kalau turun sedikit-sedikit itu pasti ada, karena tiap tahunnya pajaknya bakal naik. Jadi itu dia turun, sedangkan dia pekerjaannya jam kerjanya tetap tiap tahun. Jadi dia bakal turun 500.000 atau 1 juta gitulah. Tapi nggak ada yang nyampe 3 jutaan turunnya, enggak. Itu di itu di pabrik ya. Jadi
tergantung teman-teman milihnya yang mana. Kalau saran saya itu tadi pertanian gitu. Tapi kalau teman-teman merasa sanggup, merasa badannya fit, kuat, jangan ambil pertanian yang seperti saya gitu. Karena saya berangkat ke sini dulu, saya tidak tahu kerjanya itu di kebun, saya tidak tahu. Jadi saran saya itu teman-teman tanyakan ataupun teman-teman cari yang kerjanya pertanian tapi di host gitu loh. Di host dia rumah seperti rumah yang dari plastik itu untuk pertaniannya gitu. Karena apa? Karena ketika teman-teman bekerja di pertanian juga tapi pekerjaannya itu di kebun yang tidak ada penutupnya, itu teman-teman bahkan sering libur. Karena apa? Karena di Jepang ada musimnya gitu. Hari hujan teman-teman bakal libur di hari hujan. Bos itu bakal meliburkan walaupun kita merasa sanggup, walaupun kita merasa hujannya dikit gitu kan. Di Indonesia biasa aja hujan besar-besaran nggak apa-apa gitu kan, ataupun petir gitu kan, gelap terus petir-petir itu bukan petir Zeus ya. Bukan petir Zeus, nanti kiranya petir Zeus. Nggak bercanda. Jadi walaupun petir-petir buat kita di Indo ya biasa aja gitu kan. Ada petir ya kita berhenti bentar, habis itu kerja lagi gitu. Kalau di sini enggak. Kalau udah berhenti ya biasanya seharian itu berhenti gitu. Sama kayak hujan, walaupun udah teduh di siang hari biasanya berhenti. Kalau paginya udah berhenti terus karena hujan ya, paginya berhenti karena hujan ya seharian itu udah berhenti dia itu. Beda kayak kita, nanti teduh kerja lagi bukan. Terus ada salju juga gitu. Kalau salju itu dia nutupin semua semua lahan gitu kan. Dan lagian ketika musim salju itu pertanian dia nggak nanam gitu. Dia nggak nanam, beda sama yang di host gitu loh. Nggak ada pengaruh dia, cuman paling agak sedikit lambat buat panen gitu karena dingin. Jadi kalau rekomendasi yang paling bagus dari saya itu nira ataupun di Indo ya, bawang hijau gitu, daun bawang gitu. Jadi itu yang rekomendasi banget dari saya gitu. Nah, yang keduanya mungkin komatsuna gitu, ataupun lobak Jepang gitu, karena dia di dalam host. Pokoknya intinya yang di dalam host itu lebih saya rekomendasikan karena kerjaannya banyak, liburnya itu sedikit gitu. Kalau saya, walaupun saya pertanian, walaupun ada lembur 2 jam atau 3 jam sehari, tapi dengan cuaca libur saya jadi banyak gitu. Jadi rekomendasi saya itu. Oke, semoga jawaban saya memuaskan teman-teman yang bertanya gitu. Kalau masih ada pertanyaan ke depannya jangan sungkan, tanyakan aja nanti di kolom komentar. Insya Allah saya akan cek dan saya akan balas. Kalau memang itu harus dijelaskan dengan video, bakal saya jelaskan dengan video. Kalau memang itu cuma hanya balasan dalam komentar, saya akan balas. Insya Allah pasti ketika saya sudah lihat, sudah tahu ada pertanyaan, pasti saya balas gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung saya, yang sudah selalu nonton video saya. Doa saya semoga teman-teman yang niatnya ke Jepang bakal cepat berangkat ke Jepang, bisa jumpa kita bareng-bareng di Jepang. Insya Allah kalau saya dikabari, insya Allah saya akan menjumpai teman-teman di Jepang gitu. Dan yang di Indo semoga sehat terus, rezekinya berlimpah gitu kan, selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Jangan lupa tonton terus video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sana.